Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Depan Pak. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Praras Tejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya, lebih dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Agus Dalar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali
kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Halo Sobat Politik, di channel Rahasia Politik. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, kabarnya sudah terkonfirmasi resmi, Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga memeriksa mantan presiden pendahulunya sendiri. Apakah ini balas dendam politik atau memang ada bukti nyata yang sangat besar sehingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi? Sobat Politik, ada sumber terpercaya dari lingkaran Istana Negara yang memunculkan isi resmi dan arahan lisan Presiden Prabowo kepada pimpinan KPK. Isinya sangat tegas dan tidak memberi ruang tawar-menawar sedikit pun. Prabowo berkata, "Saya memerintah KPK bekerja independen, berani, dan bertanggung jawab. Segala temuan dengan korupsi, kebocoran uang negara, politik fiktif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli siapa pelakunya, jabatan apa yang pernah dilembarnya, dan beberapa besar pengaruhnya. Kalau ada kesempatan harus diusir, kalau ada bukti harus diproses. Negara ini harus bersih, hukum harus tegak sama rata." Karena Prabowo bertindak sekarang, jawabnya jelas.
Banyak laporan hasil audit Bapak yang selama ini diduga disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti sekarang sudah ada di meja Prabowo dengan banyak catatan merah mengenai uang hilang, proyek mangkrak, dan pemangkatan harga. Prabowo juga sadar betul bahwa warisan masa lalu ini adalah bom waktu. Jika dibiarkan, masalah ini akan meledak di masa pemerintahannya dan dia yang akan disalahkan oleh rakyat. Ini bukti nyata. Prabowo ingin membuktikan janjinya bahwa tidak ada kebal hukum meskipun dulu Jokowi yang membuka jalan baginya. Sobat politik, ada 4 kasus besar menjadi fokus utama penyelidikan pemerintah Prabowo ini dan semuanya berpusat langsung pada kebijakan Joko Widodo. Yang pertama, korupsi proyek strategis nasional atau biasa dikenal dengan PSN. Selama 10 tahun diluncurkan ribuan proyek bernilai ratusan triliun rupiah. BPK menemukan banyak ketidakwajaran di mana dana triliunan rupiah dicairkan diduga tanpa prosedur tender yang benar dan mengalir ke perusahaan kroni. Yang kedua, dugaan korupsi dana bantuan sosial atau biasa dikenal dengan bansos dan dana desa. Ada indikasi kuat yang dikhususkan untuk rakyat miskin, digunakan untuk sebagai alat politik dimanipulasi dan transaksinya mengarah ke lingkaran terdekat pusat. Yang ketiga, dugaan korupsi ekspor dan izin sumber daya alam. Terkait izin tambang sawit, ekspor pasir laut, dan nikel yang dinilai merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah karena aturan sengaja dilonggarkan demi segelintir orang. Yang keempat, kasus impor beras dan pangan. Kebijakan impor beras membeludak saat panen raya dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar dunia, yang diduga melibatkan permainan harga oleh kartel. Kini, kubu mantan presiden dikabarkan mulai gelisah dan tidak bisa lagi berlindung dengan kata-kata manis karena bukti korupsi adalah bukti mati berupa aliran dana dan rekening. Logika politik Prabowo sangat cerdas. Dia lebih memilih berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia dan menegakkan hukum daripada melindungi satu orang mantan presiden. Mulai sekarang tidak ada lagi kebal hukum di Indonesia. Mau presiden, mantan presiden, anak presiden, atau pejabat tinggi, kalau salah dan korupsi pasti akan diseret ke pengadilan. Kita akan terus mengawal perkembangan kasus ini demi menyuarakan hak rakyat. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita Wahid juga memberikan tanggapannya. Adili Jokowi, jangan hanya omong-omongan, rakyat siap membantu. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Aning juga memberikan tanggapannya. Pasti semua sudah di pengadilan. Hasil tidak mungkin memuaskan rakyat. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Yani juga memberikan tanggapannya. Semoga terbukti demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buktikan. Nah, teman kita Nahron juga memberikan tanggapannya. Takutnya cuma gerakan doang menuju dua periode. Kalau belum diusut sebelum pemilu, berarti cuma gerakan bohong untuk 2 periode. Nah, teman kita Hartono juga memberikan tanggapannya. Betul sekali, maju terus tumpas semua bentuk kejahatan terutama soal korupsi. Nah, teman kita Indah juga memberikan tanggapannya. KPK betul harus melindungi, yang penting pandai-pandai berkelit. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Jokawa juga memberikan tanggapannya. Tetap tegakkan hukum dan keadilan negeri ini, salam NKRI. Nah, teman kita Newi juga memberikan tanggapannya. Setuju banget kalau penegak hukum mulai kinerjanya bagus. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Abdi juga memberikan tanggapannya. Bagusnya rakyat bersatu, demo besar-besaran paksa KPK untuk memeriksa Jokowi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita
Sabar juga memberikan tanggapannya. Betul Pak, Bapak mengingatkan kami tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Budianto juga memberikan tanggapannya. Apakah berani panggil Jokowi dan keluarganya? Ini mustahil. Kalau KPK bisa menghadirkan Jokowi, ini berita cuma omong-omongan saja. Nah teman-teman, teman kita Lengga juga memberikan tanggapannya. Sebagai rakyat senang mendengarnya. Semoga konsisten, jangan sampai berhenti. Selamat berjuang KPK, rakyat mendukung agar negara bisa lebih baik. Nah, teman kita Super juga memberikan tanggapannya. KPK berani, kasih KPK 1 juta jempol. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Wanto juga memberikan tanggapannya. Selidiki dengan tuntas yang berkaitan perjanjian kontrak yang besar. Nah, teman kita Simon juga memberikan tanggapannya. Kawal terus upaya penegakan hukum supaya negara ini dapat bernafas lega. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.